Kalau andaikan engkau tidak bisa untuk mengetahui seperti apa mukjizatnya Al-Quran, tidak bisa merasakan, maka ada satu mukjizat Al-Quran yang semua orang harusnya paham dan semua orang harusnya mengakui, yaitu adalah apa? Kemampuan Al-Quran mengubah dunia. Maka Al-Quran adalah buku nomor 1. Kenapa? Karena dia mengubah sangat banyak sekali orang dalam level yang sangat masif, dengan luasan yang sangat besar sekali, dalam waktu singkat, dan hasilnya permanen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini adalah penyuka sejarah, pembaca, penutur juga kadang-kadang. Dan dari dulu ingin betul mengundang adik saya satu ini yang pengetahuannya tentang sejarah, tarikh ya, luar biasa. Felix Xiao sudah ada di studio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salaman dulu kita. Lebih tepat anak kayaknya. Bapak saya juga kayaknya 60-an deh. 60-an ya? 60-an. Aku 61. Masya Allah. Jadi kalau ngelihat ini 20 tahun di bawah aku nih ya? Iya, Alhamdulillah 20 tahun. Saya 84. Apa yang membuat Adinda Felix demikian suka dengan sejarah ya? Ya, pertama itu sebenarnya ketertarikan pertama sejarah itu karena sejarah itu bisa menjawab masa depan. Bisa menjawab masa depan? Bisa menjawab masa Maksudnya? depan. Jadi apapun yang terjadi di atas muka bumi ini kan nggak mungkin cuma sekali. Dia pasti akan berulang. Makanya orang-orang barat bilang history repeat itself. Kenapa history itu akan mengulangi dirinya? Karena dia nggak diperhatikan. Jadi dia mengulangi untuk nunjukin bahwa ada pola di dalam kehidupan ini. Nah, maka di dalam Islam juga sama ternyata Allah sampaikan wal tangzur nafsum ma qaddamat ligot. Sesungguhnya kalau kita mau ngelihat masa depan, ya kita harus lihat masa lalu. Walaupun ayat ini sebenarnya ditujukan pada orang-orang yang harus bersiap-siap untuk nanti hari esok, yaitu adalah yaumil kiamat. Tapi bisa juga dimaknai bahwasanya apapun yang kita mau lihat di masa depan itu sebenarnya tersedia di masa lalu. Dan kalau kita bahas tentang sejarah sebenarnya bisa banyak sekali filosofinya. Misal, setinggi apapun satu bangunan itu ditentukan oleh sesuatu yang nggak kelihatan, yaitu adalah fondasinya. Fondasi yang di bawah. Betul. Kalau kita mau bangun misalnya gedung lantai 5, tentu beda fondasinya dengan gedung lantai 10. Maka sejauh apa kita bisa memahami sejarah, itulah kita bisa mencetak masa depan. Nah, itu secara sederhana sih seperti itu. Apakah ini karena Felix Xiao juga adalah seorang penceramah, pengkhotbah, lebih gampang menerangkan melalui storytelling, yaitu dengan contoh-contoh yang ada di tarikh? Percaya nggak, Mas, kalau seandainya saya tuh sebenarnya ada 2 pelajaran yang paling saya benci ketika sekolah. Sampai satu? Iya, pertama sejarah, yang kedua adalah bahasa. Oh iya. Dan dua-duanya ternyata sekarang menjadi sesuatu yang saya jalan geluti. hidup. Betul. Jadi bahasa sama sejarah. Saya benci banget dengan sejarah, saya benci banget sama bahasa. Dan sampai sekarang akhirnya saya berkeyakinan guru-guru yang menjadikan murid-murid membenci sejarah dan bahasa itu kriminal sebenarnya. Karena sebenarnya ini adalah sesuatu yang sangat bermanfaat. Nah, maka ketika jadi seorang penceramah, jadi seorang aktivis dakwah yang itu tugasnya adalah meyakinkan orang lain, maka meyakinkan orang lain ya secara umum cuma ada 3 cara. Kalau nggak dengan logis, dengan historis, ya berarti dengan normatif. Nah, maka ya salah satu yang kita gunakan tentu saja adalah historis. Dan menariknya adalah Al-Quran itu adalah sebuah buku persuasif sebenarnya. Dan ternyata sepertiga daripada Al-Quran itu kisah, tarikh. Untuk bisa meyakinkan orang dan persuasif orang. Tapi Felix kan paham ya, Ustadz Felix paham bahwa sekarang remaja ya, milenial ke bawah itu ahistori. Mereka tidak terlalu suka sejarah, melihat fenomena itu. Sebenarnya menurutku sih bukan mereka tidak suka sejarah, tapi mereka belum tepat disampaikan dengan cara mereka. Karena bagaimanapun juga sejarah atau kisah itu menjadi sesuatu yang inherent dalam diri manusia. Makanya Allah menurunkan Al-Quran sepertiga kisah, artinya cara paling mudah untuk bisa menyampaikan satu kebenaran itu bisa jadi dengan sebuah kisah atau story kan gitu kan ya. Misal dulu saya suka baca Bobo. Jadi dulu kan di kita ada Bobo kan ya. Dan di Bobo itu yang paling saya ingat adalah cerita-ceritanya Abu Nawas, cerita tentang ini, kebijaksanaan tentang ini. Kata orang sih ada pepatah India. Tapi karena saya nggak suka India, saya ganti pepatah Cina aja ya. Karena saya kan orang Cina. Jadi kata orang India tuh begini. Dia bilang tell me a truth and I learn. Tell me a knowledge and I believe. Tell me a story and I will remember in my heart forever. Tell me the truth, katakanlah kebenaran dan saya akan belajar. Betul. Mungkin kebalik ya kali ya. Tell me knowledge and I learn. Tell me the knowledge and I believe. Dan saya akan percaya. Tapi kalau mungkin the truth itu believe kali ya. Betul. Saya percaya. Katakanlah knowledge, aku akan belajar. Kalau tapi tell me history. Tell me story. Dan itu akan
tetap dalam hatiku selama-lamanya. Jadi betapa pentingnya story ya, bagaimana fenomena penting. Atau peristiwa sejarah kayak apapun, tergantung sekali bagaimana cara itu dituturkan. Ada penelitian tentang public speaking yang menyampaikan bahwasanya ada orang yang ketika ikut satu seminar atau ikut satu program dan segala macam, itu story akan tend to stay, dia akan cenderung untuk tetap ada dalam ingatan. Mengendap. Betul, karena kata orang gini, kalau misalnya kita lagi makan, kisah itu kayak sebuah sayur dalam makanan itu. Jadi dia yang membuat serat jadi mudah dicerna. Jadi lebih dikenang sayur daripada nasinya ya. Benar, kira-kira begitu. Maka kalau kita cerita tentang teori, orang-orang mungkin agak sulit untuk bisa percaya atau agak sulit untuk bisa mengingat. Tapi kalau story itu biasanya mereka ingat. Oke, kita kembali ke sana ya. Karena sekarang teman-teman anak-anak muda banyak sekali nonton OTT ya, kayak Netflix dan bagaimana. Dan sekarang ada satu film baru ya, dibuat 4K, yaitu saya baru nonton, yaitu judulnya The Exodus. Karena dipajang di depan itu. Christian Bale. Christian Bale. Wah, saya nonton. Dulu kan saya nonton Ten Commandment ya. Ten Commandment zamannya Charlton Heston. Oh, berarti baru nonton pertama kali Exodus? Exodus, ya. Wow. Jadi saya udah nonton kedua kali kalau gitu. Oh gitu ya. Ini gimana perspektifnya? Apakah sesuai dengan misalnya cerita-cerita di Al-Quran? Kan di Al-Quran juga kan ada cerita tentang Musa. Betul. Saya banyak sekali nonton tentang film Hollywood itu kan ya, kan saya suka film gitu kan ya. Jadi saya banyak sekali nonton film Hollywood dan terutama film-film tentang para nabi atau tentang religi atau agama. Dan menurut saya ini adalah film yang sejauh ini paling mirip dengan cerita di dalam Al-Quran. Ya. Karena simboliknya banyak sekali ada dan seterusnya. Dan ya walaupun ada yang berbeda tentu saja ya. Karena kalau Hollywood kan mereka nggak mungkin memasukkan unsur agama di dalam film mereka. Mereka harus melogiskan segala sesuatu yang ada di dalam film itu. Tapi yang menarik ada beberapa yang bagus. Misal contoh, by the way, Musa ini adalah nabi yang paling banyak dikisahkan di dalam Al-Quran. Bukan Nabi Muhammad, tapi Musa. Musa ini paling banyak mukjizatnya, paling banyak dikisahkan di dalam Al-Quran. Hampir setiap surat itu ada kisah Nabi Musa. Hampir setiap surat. Dan menarik sekali kisah Musa. Misal, ketika itu Musa melihat ada api di Bukit Sinai. Oh, waktu itu Bukit Sinai, waktu dia ngiring tiga kambing itu ya. Kalau di dalam cerita Exodus misalnya dia dikatakan sama anaknya itu nggak ada yang bisa mendaki. Kenapa nggak ada? Karena itu gunungnya Tuhan. Karena dilarang oleh istrinya juga ya. Iya, itu gunungnya Tuhan, nggak boleh, sakral lah gitu kan ya. Akhirnya ketika kambingnya lari ke sana, akhirnya dia ngejar kambingnya. Tapi kalau di dalam menuntun. Kalau di dalam Islam enggak. Di dalam Islam seolah-olah dia melihat api. Jadi ada sesuatu yang bercahaya, dia ngeliat api, berarti itu kondisinya malam kan, nggak mungkin dia ngeliat api kondisinya siang. Nah, ketika dia naik ke atas, ketika itu kemudian Allah berkata dari balik Bukit Tur Sina itu di sebelah kanan, di situ ada juga Syajaratul Mubarakah, ada sebuah pohon yang berkah. Lalu dia berkata, ya Musa, wahai Musa. Itu digambarkan di situ juga ada apinya, walaupun warna biru ya. Dan disebut nama Musa ya, bukan Moses ya? Musa. Nah, jadi Musa, Moshe itu sama. Moshe, ya. Nah, jadi Moshe itu cuma perbedaan dialek aja, seperti dialek Abraham dan Ibrahim. Yesus dan Isa itu perbedaan dialek aja. Kayak ya inilah Muhammad sama Mehmet kalau di Turki. Ya, itu aja. Yang selalu menarik film kisah tentang Nabi Musa adalah 10 perintah Tuhannya. Betul. Ten Commandment. Betul. Di mana dalam film ini tidak terlalu dibahas ya. Iya, di terakhir aja dipahat. Cuman poin-poin 1 sampai 10-nya hampir tidak dibahas. Hampir tidak dibahas karena kayaknya film itu mau menitik beratkan pada konflik ya. Konflik yang terjadi antara Bani Israel pada saat itu, Israelites itu dengan orang-orang Mesir pada saat itu. Itu konflik itu yang mau disampaikan. Jadi ya ciri-ciri film zaman sekarang kan nggak ada orang jahat dan nggak ada orang baik mutlak. Orang baik ada kesalahan, orang jahat ada kebaikan kan. Semua gitu punya kan, motif. Semua punya motif. Nah, yang dijelaskan kayak motif-motif itu. Nah, makanya kemudian yang terakhir Ten Commandments-nya itu nggak terlalu diceritain, bahkan cuma dipahat dan akhirnya ditaruh di peti kan. Nah, itu yang kita kenal dengan tabut itu. Jadi tabut yang berisi di dalam Al-Quran sakinah. Apalagi perbedaan-perbedaan yang menarik untuk kita bahas. Munculnya representasi pesan-pesan Tuhan itu melalui anak kecil. Nah betul, karena tadi Hollywood kan tidak mau untuk mengatakan ada Tuhan. Mereka kan gini. Hollywood itu kan dibuat untuk seluruh kalangan. Jadi kalau seandainya ada demi alasan komersial juga ya. Iya betul, dia harus jelasin kan kenapa ada Tuhan. Dan akhirnya semua jadi dilogikakan, termasuk terbelahnya lautan, si parting itu. Beda banget ya. Beda banget. Itu kan kelihatan ketika Musa lagi putus asa, ketika dia sampai di depannya itu adalah laut, dia ngelempar pedangnya. Pedangnya dan nancep kan, gitu ya. Harusnya pakai tongkat kan. Gitu. Kayak tongkat. Nah, lalu kemudian dia melemparkan pedangnya nancep, lalu kemudian ada meteor jatuh.
Nah, kalau kita mengenal itu kan pra-tsunami ya. Jadi ketika meteor jatuh, terus kemudian air laut ketarik surut, baru kemudian balik mengempas. kembali. Nah, itu pas ngempasnya itulah terjadi dan Firaunnya nggak mati. Ya, itu kita bahas dulu. Kalau yang saya tonton kemarin saya nggak kaget. Dulu versi Charlton Heston itu seolah-olah waktu mereka lewat itu si parting ya. Jadi laut terbelah, jadi lautnya itu jadi dinding tuh. Betul. Jadi dia misah gitu, jadi dinding. Di sini menurut saya lebih masuk akal ya. Secara logika. Secara logika ya. Jadi kita nggak ngomong mukjizat lah, secara logika bahwa airnya kan kayak fenomena tsunami lah. Benar. Jadi surut dia turun dulu, mundur dulu. Ya, terus baru ngempas. Baru ngempas balik lagi dengan ombak lebih besar yang membunuh banyak tentaranya Ramses. Ya, dan kalau logika berarti bukan mukjizat. Kalau logika bukan mukjizat. Kan kalau mukjizat itu artinya ini menarik, Mas, bahwasanya mukjizat itu asal katanya ajaza, artinya adalah lemah. Jadi mukjizat itu bukan miracle. Kalau miracle artinya keajaiban. Tapi kalau mukjizat itu artinya adalah sesuatu yang melemahkan. Karena kenapa? Karena dia menyelisihi daripada kebiasaan atau menyelisihi logika. Karena kalau masih bisa dilogikakan itu bukan mukjizat. Bukan mukjizat. Makanya itu ya diceritakan dalam Hollywood itu berarti adalah sebuah logika. Logikanya tuh gini loh. Nah, tapi kalau di dalam Islam mukjizat. Lucunya adalah kalau Islam terbelah ya si parting. Dan bukan hanya terbelah dua. Ada pendapat yang mengatakan 12. Lorong-lorong gitu? Iya, 12. Karena kayak seawall gitu kan? Iya, setiap belahan itu masing-masing diperuntukkan pada 12 Bani Israel. Dan tidak hanya itu, dikeringkan kemudian tanahnya oleh Allah. Nah, jadi dikeringkan tanahnya oleh Allah sehingga ya aku pikir jadi susah juga sih menggambarkan itu. Ada penggambaran agak bagus. Pirates of Caribbean at World's End. Pirates of Caribbean, oke. Itu nggambarin si parting juga untuk menggambarkan seperti itu. Nah, menariknya adalah Hollywood itu ketika dia berurusan dengan agama, dia berusaha melogikakan bagaimana terjadinya mukjizat-mukjizat dalam agama. Tapi begitu dia buat Avengers itu semua nggak masuk akal. Celakanya lebih banyak ditonton lagi. Tiba-tiba Thor muncul dewa-dewa baru, tuhan-tuhan baru. Nah, karena memang mereka mau gantiin agama kan sebenarnya kan ya. Kan mereka mau gantiin agama dengan cerita-cerita yang dalam tanda kutip mereka bikin sendiri. Maka mereka menjelaskan, misalnya contoh kayak kasusnya Kasusnya Babilonia zaman dulu itu ada Eternals-nya. Kasusnya, jadi dewa-dewa yang kita anggap yang kita anggap sebagai rasul atau prophets itu adalah Eternals bagi mereka. Yang kita anggap sebagai malaikat itu nanti akan jadi celestial sebagai mereka. Dan nanti Tuhannya mereka bahas lagi untuk gantiin konsep-konsep agama. Tapi sebagai film menarik ya? Ya. Sebagai film sangat menarik sekali. Dan bagaimanapun juga kan pembelajaran itu kan bisa kita kasih dalam bentuk apapun. Nah, termasuk kita juga menikmati film itu. Adinda, ini ada nggak ya hubungannya dengan sekarang konflik Gaza ya? Hamas dan Israel dan Yahudi gitu. Ini bahwa untuk nunjukin bahwa memang tanah itu miliknya kaum Bani Israel atau Yahudi. Kan di sini kan perjalanan menuju Kanaan ya. Betul. Jadi ada nggak gitu tuh? Sebagai satu upaya promosi propaganda gitu. Tentu saja, karena Israel itu adalah negeri yang 100% dibangun atas propaganda. Jadi kalau betul 100% negeri itu dibangun atas hoax. Nah, karena itulah ketika kita bisa untuk revealing the truth, maka hoax itu akan hilang dan itu yang mereka takut. Makanya semua bentuk daripada usaha untuk revealing truth itu mereka blok kan. Kalau ada orang punya akun mereka ilangin. Sean King kemarin kan akunnya dan dihapus. Akun saya juga dihapus gitu kan ya. Nah, jadi mereka takut untuk revealing the truth. Sementara mereka terus-menerus untuk propaganda hoax. Karena negeri ini nih ya 100% dibangun atas propaganda. Contoh misalnya, bagaimana kita nggak katakan dibangun atas propaganda? Mereka senantiasa merasa mereka adalah korban. Dalam kasus misalnya 7 Oktober sampai sekarang aja ya mereka masih merasa korban. Padahal mereka tiap hari bunuhin orang. Sekarang udah 30.000 lebih orang yang dibunuhi, mayoritas diantaranya adalah wanita dan anak-anak misalnya. Mereka bilang mereka cuma cari Hamas, tapi orang-orang bilang they destroy everything, kill everything except Hamas. Nah, jadi mereka semua hancurin kecuali Hamas. Mereka nggak dapat sama sekali. Karena sampai sekarang kan nggak ada tuh. Misalnya footage ini adalah kantornya Hamas, nggak ada. Yang ada ya yang mereka bikin sendiri, yang akhirnya justru dibully lagi gitu kan ya. Nah, artinya ini negara dibangun atas hoax. Termasuk ketika dibangun awalnya aja kan mereka bilang mereka adalah korban kekejaman Nazi. Kemudian mereka bilang mereka mengalami Holocaust di Eropa, never again. Mereka bilang bahwasanya mereka nggak mau lagi untuk dibunuh. Mereka akhirnya punya ide. Theodor Herzl bilang der Judenstaat, kita harus punya sebuah negara Yahudi yang baru. Setelah itu kemudian mereka out of nowhere
tiba-tiba minta tanah yang sudah ada orangnya di situ. Apapun alasannya ya Mas ya, kita bisa argue tentang alasan legal tentang siapa yang punya tanah itu. Contoh misalnya ya, sebelum saya masuk kepada alasan logis, contoh ya, ada satu meme yang menarik yang dibuat oleh orang-orang Irlandia. Jadi dia seolah-olah gini, ada orang Inggris tiba-tiba diketok pintunya sama seorang perempuan. Dia perempuan ini berlogat Itali. Berlogat Latin. Terus dia bilang, kamu yang punya rumah ini? Oh ya tentu saja. Udah berapa lama kamu tinggal di sini? Ya dari zaman kakek saya tinggal di sini. Nah kalau gitu kamu sekarang tinggal sama siapa? Ya kebetulan saya belum menikah. Sendiri. Itu membuat kami lebih mudah, dia bilang. Nah, kenapa? Ini mulai sekarang jadi punya saya. Loh kok bisa gitu? Karena dulu Romawi pernah menguasai Inggris. Jadi ini adalah rumah saya. Analoginya seperti itu. Analoginya. Dan saya adalah keturunan Romawi, kata dia. Nah pertanyaan berikutnya, kalau kita mau review, siapa yang kemudian jamin dia adalah keturunan orang-orang yang dulu pernah tinggal di sana? Bahkan ada orang-orang yang mengatakan bahwasanya hampir sebagian besar orang-orang Yahudi yang dulu pernah tinggal di sana itu masuk Islam. Masuk Islam dan akhirnya tinggal di situ. Akhirnya mereka lah penduduk lokal sebenarnya. Walaupun betul ada orang-orang dari negeri-negeri yang lain. Tapi argue tentang history, kita bisa argue di situ, tapi kita mau bahas tentang logis. Logisnya begini. Ada pernah orang yang bilang sama saya, Ustadz, tapi kan Ottoman sudah kalah ketika Perang Dunia Pertama. Maka secara sah itu berdasarkan hukum perang itu adalah tanahnya mereka karena mereka sudah ambil. Saya bilang betul, tapi masalahnya gini, taruhlah misalnya gini, Cina menjajah Indonesia, taruhlah. Kenapa harus Cina sih? Ya karena saya orang Cina misalnya. Cina menjajah Indonesia, lalu Indonesia kalah tentaranya. Lalu kemudian Cina mengumumkan, mulai dari sekarang ini Indonesia saya hapuskan, NKRI nggak ada lagi. Karena saya sudah menang, NKRI nggak ada. Mulai dari sekarang semuanya adalah diatur oleh misalnya RRC, Republik Rakyat Cina. Tiba-tiba ada tentara Cina datang ke rumah saya. Lalu dia bilang, mulai dari sekarang ini rumah saya. Saya bilang, enggak, ini rumah saya. Lalu dia bilang, enggak, ini sekarang sudah dikuasai Cina. Bodoh amat, ini udah rumah saya. Dan saya sekarang sekeluarga di sini. Lalu kemudian dia bilang, mana suratnya? Ya ini suratnya. Dia bilang, ini nggak berlaku lagi. Mulai dari sekarang ini punya Cina. Enggak, ini punya saya. Terus dia bilang, ini istrimu juga punya kami. Enggak, ini punya saya, istri saya. Terus dia bilang, enggak, ini secara sah punya kami. Ya udah, kalau gitu saya ngelawan aja. Itu sederhana. Begitulah analoginya. Ya, terus dia bilang, nah kalau gitu Ustadz, bagaimana dengan orang-orang Inggris yang sudah menguasai? Saya bilang, ya itulah namanya penjajahan. Penjajahan itu adalah ketika ada orang datang ke tempat satu tanah, yang tanah ini nggak kosong, sudah ada orang tinggal di situ, sudah ada orang, apalagi udah beratus-ratus tahun di situ, tiba-tiba dia mengklaim ini tanah dia. Itulah penjajahan. Itulah yang namanya kolonialisme. Itu secara logis. Oke, luar biasa penjelasannya. Jadi kalau debunking hoax, habis tuh Israel tuh. Karena mereka negara yang dibangun atas hoax. Jago banget ya. Iya, jago mereka. Tapi mereka punya penentu keputusan di seluruh dunia. Dan apa ya? Memang tidak kita harus akui. Memang mereka adalah bangsa pilihan Tuhan yang mereka memang punya keistimewaan. Dan keistimewaan mereka adalah ulet, dan ada satu yang katanya yang menjadi dan pintar. Pintar, tapi bukan itu kualitas terbaik. Kata orang, kualitas terbaik Yahudi itu adalah mereka mampu merencanakan dalam jangka panjang dan istiqomah menjalankan rencana jangka panjang. Itu nggak dimiliki Indonesia. Kita sudah nggak mau rencana jangka panjang, menjalankannya diubah-ubah mulu. Pendek-pendek aja ya? Iya. Itu pun diubah-ubah mulu. Oke, kita balik ini. Satu yang saya pengen dapat penjelasan dari Ustadz Felix Yao. Dulu Islam itu kan luar biasa ya. Betul. Pusat ilmu pengetahuan, pusat penemuan, pusat peradaban. Semua ya. Saya ingat banget dulu ada satu gedung di Baghdad kalau nggak salah, Baitul Hikmah. Ya di mana seluruh seluruh negara, apapun agamanya belajar di sini. Mungkin Ustadz Felix Yao bisa menggambarkan betapa hebatnya Baitul Hikmah. Iya, jadi sebelum kita ke Baitul Hikmah, kita bisa untuk membahas dulu bahwasanya itu semua adalah akses daripada Islam, bukan akses. Akibat daripada bangkitnya Islam. Sedangkan penyebabnya itu adalah Al-Quran. Makanya di bulan Ramadan ini kan kenapa kita disuruh untuk benar-benar belajar dengan Al-Quran, karena Al-Quran adalah akses terhadap semuanya itu sebenarnya. Maka apa yang orang bilang tentang Al-Quran, mereka bilang gini, kalau andaikan engkau tidak bisa untuk mengetahui seperti apa mukjizatnya Al-Quran, tidak bisa merasakan, maka ada satu mukjizat Al-Quran yang semua orang harusnya paham dan semua orang harusnya mengakui, yaitu adalah apa? Kemampuan Al-Quran mengubah dunia. Jadi gini ya, andaikan satu buku itu, Mas Helmi nulis buku, aku nulis buku, dan buku itu diukur keberhasilannya berdasarkan berapa banyak orang yang diubah dari buku itu, maka Al-Quran adalah buku nomor 1. Juaranya. Kenapa? Karena dia mengubah sangat banyak sekali orang dalam level yang sangat masif,
dengan luasan yang sangat besar sekali dalam waktu singkat dan hasilnya permanen. Ini Quran. Itu ngeri sekali. Makanya ketika orang lihat misal, ketika Rasul hidup itu beliau berhadapan dengan dua imperium besar. Imperium Romawi di sebelah barat dan Imperium Persia, kekisraan Persia di sebelah timur. Kekisraan Persia itu sudah 1200-an tahun. Romawi itu sudah 500-an tahun atau lebih, bahkan mungkin 700-an tahun. Pada saat Rasul 700-an tahun berarti Romawi. Tapi ternyata Imperium Persia yang 1200 tahun itu, 12 abad itu bisa ditutup oleh Islam dalam waktu kurang dari 30 tahun. Itu kan sangat luar biasa ya. Bisa mengungguli, bahkan kemudian menjadikan peradaban baru di Persia. Dan Romawi setengahnya ditutup di 1453 seperti yang Mas Helmi bahas. Itu kan Islam sangat luar biasa. Jadi dalam kurun waktu 100 tahun itu peradaban Islam itu sudah memimpin dunia, nggak perlu waktu lama. Kalau Persia memerlukan waktu beratus-ratus tahun, begitu juga dengan Romawi, maka Islam sangat besar. Kenapa? Karena dia diinspirasi oleh Al-Quran. Maka wajar aja ketika seorang penulis namanya Michael H. Hart itu mengatakan bahwasanya Muhammad adalah the most influential people on history ya. Kenapa? Karena dikatakan bahwa dia mewariskan begitu banyak yang sampai sekarang masih dipakai oleh orang-orang. Nah, seperti apa yang kemudian dibawa oleh Islam? Yang dibawa adalah semangat liberasi. Jadi kalau misalnya ada satu teori yang mengatakan bahwasanya perubahan itu ada banyak, tergantung intensitas dan visi. Kalau misalnya contoh intensitasnya tinggi dan visinya tinggi, itu adalah liberasi. Kalau di bawahnya intensitasnya tinggi tapi visinya nggak ada, itu adalah revolusi. Maka Islam di atas revolusi. Liberasi, karena intensitasnya tinggi. Dan memberikan kebebasan? Dia memberikan kebebasan. Makanya ketika ditanya pada semua orang, mulai dari kepala tentara yang paling tinggi, panglima perang yang paling tinggi, sampai dengan ya kayak mungkin kapten lah ya. Ketika di Persia mereka ditanya, ya Rib ibn Amir tuh posisinya masih kapten kira-kira. Dan Khalid bin Walid pada saat itu sudah benar-benar panglima besar. Ketika mereka semua ditanya kenapa kamu datang ke sini? Yang kamu cari uang, yang kamu cari ketenaran, yang kamu cari apa sebenarnya? Kami bisa kasih kepada kamu. Kami kasih tanpa kamu harus perang. Dia bilang enggak, kami datang ke sini untuk membebaskan manusia daripada penyembahan selain manusia kepada penyembahan membebaskan manusia daripada penyembahan terhadap manusia kepada penyembahan terhadap Allah. Nah, maka kita melihat penyembahan terhadap manusia itu adalah kezaliman. Maka kita pengen membebaskan supaya mereka menyembahnya kepada Allah. Itu adalah semangatnya Islam. Nah, maka Islam tersebar sampai kemudian begitu luas sekali, termasuk sampai di Persia. Nah, akhirnya ketika masa kepemimpinan waktu itu adalah kekhilafan Abbasiyah. Waktu itu Abbasiyah mulai memindahkan ibu kotanya ke Baghdad. Nah, di Baghdad itulah dibuat Baitul Hikmah. Jadi sebuah perhatian yang sangat besar. Ada satu ceramah yang menarik, kalau nggak salah namanya Profesor Roy Cassandra atau Roy Cassandra kalau nggak salah. Dia pernah bahas bagaimana abainya orang-orang Kristen pada saat itu. Sekali lagi ini bukan menghina ataupun bukan, tapi kita menjelaskan dari sudut pandang sejarah. Bahwasanya sangat abainya orang-orang Kristen pada saat itu sampai mereka itu membunuhi orang-orang yang mereka perhatian pada agama karena konflik internal mereka. Jadi mereka dulu kan punya perpustakaan besar Alexandria. Nah, perpustakaan Alexandria ini besar sekali dan sangat bagus sekali, dan itu menjadi sebuah heritage lah untuk dunia yang memang nggak ada urusan dengan politik. Tapi ketika terjadi kasusnya ketika terjadi kasusnya perbedaan antara Arius dan Anastasius itu tahun 325 ketika dijadiin Yesus sebagai salah satu Tuhan daripada Tuhan yang tiga, itu kan jadi masalah. Karena kenapa? Karena semua yang tidak berkeyakinan yang sama akhirnya dibantai. Nah, termasuk perpustakaan di Alexandria itu dihabisin. Nah, maka pada saat itu justru Islam baru mulai untuk membangun satu peradaban besar yang berbasiskan knowledge juga. Nah, semua pengetahuan Yunani yang dulu kemudian diselamatkan di perpustakaan Alexandria itu dipindahkan ke dunia Islam, termasuk ke Baitul Hikmah di Baghdad. Legend mengatakan ada jutaan skrip di sana. Itu kan ya, yang ketika diserang sama pasukan Tartar itu dibuang ke Sungai Dajlah. Sungai Dajlah itu apa ya? Tigris atau Efrat, saya lupa nanti. Yang Mesopotamia. Mesopotamia, Efrat atau Tigris, tapi Dajlah nama bahasa Arabnya itu. Katanya airnya menghitam ya? Betul, airnya menghitam. Karena dan itu masuk akal sih. Sangat masuk akal. Kenapa? Karena ya saking banyaknya skrip itu yang kemudian dihilangkan. Dan kalau kita lihat, ya kalau kita nggak usah lihat bukunya, orang-orang bilang gini, orang-orang Arab atau orang Islam itu menamai langit-langit dengan nama-nama bahasa Arab. Makanya hampir semua bintang tuh diawali dengan Aldebaran,
Al-Karnar dan segala macam. Karena al itu kan ya pertanda isim kan ya. Iya. Nah, jadi al itu kan the kalau dalam bahasa Inggris. Nah, dan kemudian menamai binatang-binatang di daratan dan juga pepohonan dengan bahasa Arab juga. Dan mereka menghiasi kemudian peradaban-peradaban manusia dengan peradaban-peradaban yang baru. Maka dikatakan bahwasanya kehebatan orang-orang Islam itu karena mereka bisa berdiri di pundaknya orang-orang Yunani yang sudah mendahului keilmuan. Yeah. Dan kita tidak mengatakan bahwasanya mereka itu sia-sia, tidak. Kita tidak membangun itu sendiri. Kita cuma melanjutkan apa yang sudah baik-baik di masa yang lalu. Maka semangat Islam itu nggak pernah menghancurkan. Semangat Islam itu liberasi. Yaitu adalah meliberasi manusia supaya dia benar-benar hidupnya baik. Nah, termasuk dalam bidang pengetahuan dia juga meliberasi. Oke, menarik ya. Menarik, sangat menarik sekali. Kalau kita mundur ya, sebelum bawakan banyak orang mengatakan penghancuran Baitul Hikmah yang membuang jutaan buku dan transkrip ke skrip ke sungai itu. Ya, setelah itu Islam mundur ya. Sebenarnya Islam mundur secara keilmuan. Secara keilmuan, ya dia sudah mulai, dia minimal sudah mulai stagnan ya. Karena kalau kita lihat sejarah peradaban Islam tahun 600-an, mungkin pasca 632 Rasulullah wafat, itu masih naik tuh, grafiknya masih naik. Kalau kita mau katakan grafik, nah itu batasannya apa? Gampangnya gini lah, ekspansi wilayah. Karena ekspansi wilayah kan menandakan bahwa kesehatan daripada sebuah negeri ya, itu kan ekspansi wilayah. Okay. Maka kita bisa bilang kayaknya Indonesia tuh nggak serius karena wilayahnya malah menyurut, gitu kan. Jadi gitu. Nah jadi kalau ini kan ekspansi kalau dia sehat. Nah 600-an 32 dia masih ekspansi. Sampai kemudian kekhilafahan Khulafaur Rasyidin selesai, khilafah Umayyah itu masih ekspansi tuh. Dari tahun 600-an sampai dengan tahun 750 itu masih ekspansi. 750 sampai dengan hancurnya Baghdad itu 1258 itu tetap masih ekspansi. 1258 yang menarik lagi adalah ketika itu digandingkan dengan kekhilafan Abbasiyah di Kairo, itu masih ekspansi, Mas. Masih naik lagi, masih secara wilayah masih naik. Sampai kemudian tahun 1638 ya kalau nggak salah, Battle of Wina ya. Nah itu baru setelah itu nggak ada ekspansi lagi. Jadi sebenarnya ekspansi itu masih sampai zamannya Utsmani, terkhusus zamannya Muhammad Al-Fatih. Al-Fatih. Ya jadi sebenarnya sampai Muhammad Al-Fatih. Nah dari situ tuh mulai mesinnya mati sampai kemudian Sulaiman Al-Qanuni. Setelah Sulaiman Al-Qanuni turun. Apa penyebabnya, Ustadz? Penyebabnya menurut para ulama adalah sebab kebangkitan Islam itu akan sama seperti sebab kemunduran Islam. Maka kalau kita bahas bahwasanya sebab kebangkitan Islam itu adalah karena Al-Quran, maka sebab kemunduran Islam juga karena Al-Quran. Karena orang-orang ninggalin Al-Quran. Jadi kita bisa lihat contoh ya di tahun 1500, 1600 ketika revolusi industri itu menggema di Barat, lantas kemudian orang-orang Islam itu jadi apa ya? Mereka jadi ikut-ikutan. Jadi mereka nggak siap untuk menghadapi ini. Nah sehingga mereka mulai bingung bahwasanya agama bisa nggak untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kehidupan. Nah mereka melihat Barat, ternyata Barat maju itu karena meninggalkan agama. Karena Renaissance kan sebenarnya meninggalkan agama. Mereka memisahkan antara agama dan kehidupan setelah mereka pikir 600 sampai 800 tahun mereka kecewa dan trauma dengan agama. Maka sampai muncul satu pepatah, gantung raja yang terakhir menggunakan usus pendeta yang terakhir. Ya salah satu film yang kita bisa gambarkan untuk melihat kejadian itu adalah kan Robin Hood. Robin Hood kan punya teman namanya Little John. Nah, Little John itu kan bukan Little John, ada satu pendeta, Tucker kalau nggak salah ya. Nah, pendeta ini kan adalah pendeta yang dalam tanda kutip membelot dari gereja. Karena waktu itu gereja mendukung landlord untuk memberikan sesuatu perlakuan-perlakuan yang nggak baik terhadap proletar pada saat. Nah, sehingga Robin Hood muncul sebagai pembela-pembela para proletar. Nah, Barat itu dibangun atas konstruksi masyarakat yang seperti itu. Maka ketika terjadi Renaissance, mereka bilang berikan raja hak raja, berikan Tuhan hak Tuhan. Maka jangan dicampurkan. Dari situ muncul konsep-konsep kehidupan sekuler. Nah, orang-orang Muslim ketika melihat mereka maju, mereka jadi jengah. Kenapa? Karena mereka belum siap. Di saat yang sama mereka banyak sekali meninggalkan Al-Quran. Mereka tidak lagi mempelajari bahasa Arab. Mereka tidak bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan duniawi dengan Islam. Lalu kemudian dipikir perlu nggak sih Islam dalam kehidupan kita? Akhirnya Islam ditinggalkan, hancurlah habis. Bukannya karena itu, Ustaz. Saya dengar, saya nggak perlu sebut namanya. Dulu kemunduran Islam itu karena justru orang-orang Islam itu diminta lebih fokus belajar Al-Quran, tidak mempelajarin ilmu-ilmu dunia, gitu. Kalau ini gimana? Di dalam Islam tidak ada dikotomi ilmu dunia dan ilmu akhirat. Malah kemudian kalau kita lihat di awal-awal kemunculan Islam, orang-orang tuh semuanya itu adalah multi talenta, polimat. Jadi contoh misalnya ya, Ibnu Al-Haisami itu adalah seorang ulama.
Selain daripada seorang yang sangat pintar di dalam permasalahan bangunan, arsitektur, dan juga pengobatan mata, kan itu kan ya. Misalnya lagi, contoh misalnya Al-Jazari, itu juga seorang ulama juga. Bahkan ada banyak sekali ilmuwan-ilmuwan sains yang mereka menulis kitab-kitab fikih. Jadi itu tidak terbedakan sama sekali. Nah, artinya kalau kita lihat lagi di awal-awal Islam, maka kita katakan Al-Quran adalah suatu kitab yang menginspirasi orang. Dari awalnya orang-orang itu ignorance banget tentang masalah-masalah dunia, menjadi sangat perhatian dengan masalah dunia. Kenapa? Karena orang-orang yang memperhatikan Al-Quran itu akan berpikir begini, bahwasanya kemampuanmu untuk bisa peduli dengan dunia dan benar-benar menjadikan dunia ini sebagai ladangmu itu sangat berpengaruh pada akhiratmu. Nah, justru ketika Al-Quran ditinggalin, pemahamannya ini hilang jadinya. Yang lebih tepat mungkin ini, Mas, yang pernah saya baca yang mungkin agak mirip adalah pengaruh filsafat-filsafat terhadap Islam. Nah, sehingga akhirnya para filsuf-filsuf ini yang ketika datang dari Yunani, dari India, dari manapun, yang akhirnya menjadikan orang Muslim itu membedakan bahwasanya kalau mereka peduli dengan dunia, mereka nggak usah peduli dengan akhirat. Dan kalau mereka peduli dengan akhirat, mereka jangan urusan dengan dunia. Akhirnya muncul banyak dikotomi gitu ya. Dikotomi. Akhirnya dunia nggak bisa diselesaikan. Gitu. Makanya aku lihat sekarang nih, misalnya contoh ya, kalau kita bawa ke zaman sekarang, aku selalu bilang pada orang-orang Muslim, hati-hati ya, kalau kalian menjadi seorang Muslim dan gak ada yang berubah pada kehidupan kalian, itu kalian salah belajar agama. Contoh, ada orang Muslim, lalu kemudian dia dibilang, kenapa kamu nggak bisa untuk achieve sesuatu yang lebih besar daripada yang lain, atau nggak sesuatu yang memorable, monumental dan segala macam. Dia bilang, udahlah Ustadz, itu semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Nah, ini pemahaman hasil filsafat ini yang keliru. Padahal sebenarnya kalau dia yakin bahwasanya Allah tuh menakdirkan sesuatu termasuk rezeki dia lebih bersemangat daripada orang-orang yang justru nggak paham tentang takdir. Lucunya kita nggak gitu. Saya sering bilang sama orang gini, Zuckerberg itu nggak percaya dengan akhirat. Yakin saya. Nggak usah Zuckerberg lah. Orang-orang muda tuh biasanya senang nonton komik, baca komik, One Piece misalnya. Itu yang nulis namanya Eiichiro Oda. Oda Sensei itu dikasih tau orang, tidurnya cuma 3 jam sehari, Mas. 3 jam sehari, selain itu baca komik. Katanya liburnya cuma hari Jumat kayaknya. Mungkin mau Jumatan dia ya, mungkin. Tapi nggak tahu lah, dia cuma libur 1 hari dalam 1 pekan. Dan saking tingginya dedikasi orang-orang Jepang terhadap komik, itu ketika nulis besok minggu depan libur, itu aib. Bagi orang-orang komik, dan sedih dong kita kalau misalnya ada yang libur kan komikan gitu kan ya. Nah, tapi coba kita bayangin, Eiichiro Oda tuh nggak ngejar akhirat. Dia nggak ngejar menjadi hamba Allah yang soleh, nggak. Ibadur Rahman, surga apalagi dia nggak. Dia cuma mikir dunia aja. Tapi etos kerjanya kayak gitu. Elon Musk misalnya, dia bilang, kalian mengharapkan dari 40 jam sepekan terus bisa mengubah dunia. Itu kalian artinya nggak masuk akal. Nggak ada yang bisa mengubah dunia dari 40 jam per pekan. Nah, itu kan harus dimiliki oleh orang Muslim sekarang. Dan pernah dimiliki orang Muslim pada zaman lalu. Bagaimana kita melihat ulama-ulama dulu ngopi karena nggak mau tidur. Jadi kopi itu dijadiin minuman ulama. Sampai diharamkan oleh orang-orang Kristen kan itu kan ya, karena itu adalah minumannya orang Muslim kata mereka. Orang Muslim minum kopi untuk supaya nggak tidur, supaya apa? Supaya bisa belajar. Supaya bisa menguasai dalam tanda kutip duniawinya mereka. Maka di dalam Islam sebenarnya ada pemahaman yang benar adalah siapapun yang duniawinya itu kalah, berarti dia sudah melalaikan fardu kifayah. Bukankah juga perintah Allah bahwa kita harus balance ya antara... Bukan hanya balance, tapi lebih kepada gini, akhirat itu soalan duniamu. Lu gagal di dunia, lu gagal di akhirat. Sederhana itu. Sesederhana. Jadi kita nggak pernah balance dalam dunia dan akhirat memang, karena kita tuh tujuan kita di akhirat. Tapi kita tahu akhirat ini dunia urusannya nih. Karena kita nggak mungkin. Sebelum akhirat kita harus melalui dunia dulu. Betul. Kata Allah kan, wabtagi fima atakallahu darul akhirah. Carilah sebanyak-banyaknya karena tujuanmu itu adalah di akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunia. Tapi jangan lupa kamu sekarang di dunia. Nah, untuk dapat itu kamu harus kuasai ini dulu. Menarik lagi kata ulama gini, Mas. Cukup dikatakan berdosa ketika kita sebagai orang Muslim tidak berbuat semaksimal orang-orang yang bukan Muslim dalam mencari dunia. Artinya apa? Kalau misalnya contoh kita melihat ada orang-orang dalam kasus misalnya Mas Helmi, ada orang-orang yang bukan Muslim, mereka begitu hebat dalam mengelola media, begitu profesional dalam mengelola media, begitu detail dalam mengelola media. Kalau kita orang Muslim nggak ada orang kayak gitu, kita semua dosa. Karena itu fardu kifayah. Fardu kifayah. Iya itu. Nah, itu semangat orang-orang zaman dulu. Makanya nggak heran kalau mereka bisa. Jadi gitu. Ustaz Felix, jadi itu kekeliruan sikap itulah ya, yang akhirnya menyebabkan hancur. Kita lihat pemenang Nobel, Muslimnya tuh sedikit banget. Betul. Kalau kita lihat top 100 richest gitu ya, orang terkaya dunia pun orang Muslimnya sedikit banget.
Ya rata-rata ya orang yang non-muslim, bahkan yang agnostik yang nggak punya agama. Ada Islam pun tapi tidak Islami. Gitu kan. Itu lain lagi. Ya, itu kan juga ya sesuatu yang perlu menjadi sebuah autokritik ya. Ya, autokritik untuk kita. Jangan marah gitu ya. Kita nggak boleh marah tentu saja. Tidak boleh marah. Wah ini itu. Jadi saya pernah dihajar juga nih. Saya kan ngangkap satu statement Bill Gates yang if you're born poor, that's not your mistake, but if you die poor, that's your mistake. Masuk akal. Ya kan kalau tua nggak kaya artinya kan kita udah diberi kesempatan. Ini terkenal saya, ini kalimat motivasi. Waduh, yang Mas Helmy ngajarkan orang dunia. Yang penting itu masuk surga atau enggak akhirat. Benar sih, yang penting masuk surga, dan salah satu cara masuk surga itu ya dengan uang. Nah, salah satu ya, walaupun tidak semua. Nanti kita bisa posisikan uangnya itu di mana. Tapi yang jelas kalau kita mau simpulkan sebenarnya Islam bukan nggak pernah muncul. Islam bukan nggak pernah bangkit. Islam bangkit. Nah, karena Islam bangkit di zaman dulu sebenarnya sesederhana itu. Kita cuma tinggal melihat cara-cara di masa lalu, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka bisa kemudian perbuat dan relatekan dengan kita, maka hasil yang sama akan kita dapat. Nah, untuk itulah kita belajar sejarah. Semoga kita cepat sadar ya. Harusnya sih sekarang udah waktunya. Apalagi kalau makanya saya mengundang Ustadz Felix Xiao untuk menggambarkan betapa hebatnya Islam di masa lalu. Bukan hanya adanya Baitul Hikmah, tetapi ada tokoh-tokoh penemu ya, penemu Al-Jabar, penemu algoritma, penemu kedokteran. Mungkin Ustadz Felix bisa menerangkan siapa-siapa tokoh-tokoh. Dia bilang, saya mimpi di dalam tidur saya sedang halqoh sama Syekh Ede-Bali. Nah, itu hebatnya Osman tuh. Dia mimpi aja masih ngaji. Kalau kita ngaji sampai tidur gitu kan. Jadi terima kasih sudah menonton Helmy Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.